Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom. Saudara, kembali kita bertemu di dalam channel YouTube Yehuda Dihargo. Sebelum kita mulai membahas firman Tuhan, terlebih dulu saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa firman yang akan kita bahas hari ini adalah firman pengajaran dalam satu rangkaian khotbah dalam edisi Masalah Hati yang merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Dimulai dari problem yang terbesar adalah masalah hati, kemudian struktur manusia, roh, jiwa, dan tubuh, dan juga yang ketiga roh manusia, yang keempat membedah jiwa, yang kelima sifat dasar tubuh, kemudian juga bejana jiwa. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah hati nurani atau bejana roh dari batrin indera keenam atau akal budi atau juga disebut nurani. Jadi saudara yang mendengarkan firman pengajaran ini harus terus mengikuti dengan cermat untuk mempelajari topik yang satu dengan topik yang lain, itu saling berhubungan. Jangan hanya mendengar dengan sekilas dan sepotong-sepotong. Karena pengajaran hati, roh, jiwa, tubuh ini cukup rumit, dibutuhkan kesabaran dan kesungguhan dalam mempelajari, dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita jangan gagal paham, supaya kita mendapatkan pencerahan dan faedah yang bermanfaat. Jadi saudara, topik yang akan kita bahas hari ini adalah masalah hati nurani. Apakah hati nurani itu? Hati nurani juga bisa disebut batin atau indera keenam atau juga nurani. Hati nurani itu adalah bejananya, tempatnya, di mana kita memiliki satu, pikiran hati, dua, perasaan hati, ketiga, kemauan hati, keempat, mata hati, dan yang kelima, telinga hati atau suara hati. Ini semuanya ditampung di dalam hati nurani sebagai bejana. Jadi inilah yang disebut indera yang keenam atau batin manusia. Saudara, manusia batin mempunyai 5 indera. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, itu pikiran hati atau kalbu. Pikiran yang dikuduskan firman Tuhan, sehingga seseorang dapat merenungkan jauh ke dalam dirinya, yaitu merenung-renungkan dalam kalbunya. Yang kedua adalah perasaan hati atau emosi batin. Itu kerinduan akan perkara-perkara yang rohani. Seseorang dapat merasakan dan mengalami emosi dari Allah mengalir melalui dirinya. Kasih,
sukacita, dan damai sejahtera adalah emosi dari Allah yang tumbuh di dalam kita sebagai buah roh. Dan juga Roh Kudus yang berhubungan dengan roh kita. Dengan demikian kita mengalami emosi dari Allah melalui kapasitas emosi dari roh kita yang telah dirancang oleh Allah untuk mengambil atau mengalami perasaan yang dikuduskan firman Tuhan, atau emosi daripada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kita bisa mengikatkan diri itu lewat emosi batin ini. Mengikatkan diri dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan emosi daripada Allah. Yang ketiga, kemauan hati atau kemauan batin, kemauan yang dikuduskan oleh firman Tuhan. Seseorang bisa mengambil tekad keputusan seperti Rasul Paulus yang memutuskan untuk dia menjadi muridnya Tuhan Yesus. Yang keempat adalah mata hati atau mata batin. Seseorang dapat penglihatan atau mimpi, vision. Demikian juga yang kelima adalah telinga hati atau telinga batin, suara hati atau bisikan hati. Seorang dapat mendengar suara Allah, suara malaikat, suara roh jahat. Kita bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Saudara, di ayat yang ke-11 ini bunyinya demikian. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada 4 sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan juga burung. Jadi saudara, kita bisa melihat di dalam ayat firman Tuhan ini bahwa Petrus itu mendapatkan penglihatan yang dari Tuhan, dan juga mendengarkan suara-suara yang daripada Tuhan melalui apa yang disebut mata hati atau mata batinnya dan telinga batinnya. Saudara, kita memiliki 10 indera yang bisa menjamah 2 dunia, yaitu dunia jasmani dan rohani. Jelas bahwa orang yang memiliki hidup yang
lebih penuh dari cara seseorang yang hanya hidup secara rasional saja. Di dalam pandangan kita tahu, baik Allah maupun setan dapat berkomunikasi dengan manusia di dalam dua level atau tingkat, yaitu melalui bagian luar atau jasmani itu yang rasional, dan melalui bagian dalam yang disebut spiritual. Jadi saudara harus banyak lebih mempelajari hal-hal yang tersembunyi, yaitu di dalam batin manusia. Karena hati nurani adalah salah satu fungsi roh manusia, di mana fungsinya yang pertama adalah membedakan baik dan jahat. Itu terdapat di dalam nurani kita atau akal budi kita. Yang kedua, juga bisa mengalahkan dosa dengan kuasa yang dari Allah. Yang ketiga, meneguhkan kesaksian dalam pelayanan. Yang keempat, kita dapat hidup sehat dan damai sejahtera. Yang kelima, menumbuhkan karakter, integritas, dan tanggung jawab. Itu adalah fungsi roh manusia di dalam hati nuraninya. Saudara, hati nurani adalah intuisi, institusi yang menetapkan dan memutuskan apa yang baik dan apa yang buruk. Hati nurani itu membuat peraturan, membuat ukuran kebenaran atau kejahatan, dan yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan. Oleh sebab itu, hati nurani harus memperoleh pengaruh baik yang positif atau pengaruh yang negatif dari luar, yaitu dari jiwa. Bila pengaruh yang diterima itu baik, maka hati nurani menjadi baik dan berkualitas. Tapi apabila yang diterima itu buruk, maka hati nurani menjadi rusak atau tuli dan menjadi tumpul. Kita bisa melihat di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Demikian pula yang ditulis dalam
2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tapi apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Saudara, hati nurani itu berasal dari Allah. Itu ditulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-21. Juga kamu diselamatkan oleh kiasan dari baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara, hati nurani itu berasal daripada Allah. Dan sebab itu kita senantiasa harus berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi saudara, hati nurani itu ada di dalam roh kita, yang menjadi pusat roh, merupakan inti keberadaan pribadi manusia. Hati nurani merupakan inti kehidupan seseorang atau pribadi seseorang, sebab kualitas manusia itu terdapat pada kualitas nesamah, akal budi atau nurani yang ada di dalam hati nuraninya. Nafas hidup atau unsur dari ilahi itu adalah roh yang memberikan kehidupan. Letak kesadaran akan Allah dan juga unsur kesadaran ilahi. Sarana medianya ialah nesamah, akal budi nurani yang diekspresikan dalam perilaku dapat menjadi pelitanya Tuhan. Di mana Tuhan itu memberikan sinyalnya, tuntunannya. Kesadaran diri pribadi ada di dalam jiwa. Tetapi kesadaran diri akan Allah ada di dalam akal budi nesamahnya atau nuraninya. Hati nurani adalah bejana daripada nesamah akal budi atau nurani yang merupakan pusat daripada roh. Kepribadian lebih menunjuk pada sifat dasar atau sifat hakiki batiniah manusia, di mana di dalam nesamah akal budinya ada natur ilahi. Kepribadian seseorang diperoleh atau dimiliki sebagai warisan dari orang tuanya atau leluhurnya melalui bebet, bibit, dan juga bobot. Atau sifat dasar seseorang dipengaruhi oleh genetik orang tuanya. Sedangkan karakter atau watak diperoleh dari pengalaman kebiasaan, pengalaman hidup seseorang, yaitu apa yang dilihat,
didengar dan apa yang dialaminya. Apa yang mengisi jiwa seseorang akan membangun karakter seseorang dalam jiwanya, dan karakter seseorang akan mewarnai hati nuraninya, yang mana akan menjadi kualitas dari pribadinya. Karakter dan kepribadian tidak dapat dipisah-pisahkan, sebab apa yang mewarnai jiwa seseorang dalam waktu yang lama dan intensif akan mengkristal menjadi isi dari kepribadiannya atau karakternya. Saudara, hati nurani merupakan suara daripada roh dan jiwa yang bersumber dari roh dan jiwanya. Mengerti perjanjian, kehendak, dan rencana Allah, hukum-hukum ketetapan, moralitas, dan komitmen. Saudara, mengenai nurani itu, hati nurani itu ada dua, saudara. Yang pertama, yaitu hati nurani yang berasal dari Allah. Dia diberikan kepada manusia yang daripada Allah. Hati nurani itu tidak perlu diusahakan, tapi perlu dijaga kemurniannya dengan jalan melakukan pemberesan dosa sampai tuntas. Tapi yang kedua ini, hati nurani yang berasal dari moral, bukan langsung dari Allah, tapi merupakan hasil didikan tentang nilai-nilai moral yang diajarkan melalui pemuritan. Jadi menjaga kemurnian tidak ada hubungannya dengan masuk surga, melainkan dengan keefektifan hidup kita dalam mengalahkan dosa dan penyesalan, menghindari kita dari segala kemurtatan yang membuat nurani kita menjadi lemah. Saudara, nurani atau akal budi ini sama harus terus didewasakan agar bisa sama, sejalan, nyambung dengan pikiran dan perasaan Allah, menjadi serupa dengan gambar Allah dalam kodrat ilahinya. Nurani itu terbentuk dari apa yang didengar dan dilihat. Indra akan membangkitkan hasrat atau keinginan. Untuk mematangkan nurani adalah dengan melakukan berulang-ulang firman Kristus sehingga menjadi suatu kebiasaan, mengkristal menjadi bentuk karakter. Saudara, kalau nurani sesuai dengan firman Kristus, dia dapat berdialog dengan Tuhan, bisa nyambung dengan Tuhan, dengan kesaksian batinnya ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Disitulah baru terpancar yang namanya kehidupan. Kita akan melihat di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah.
Saudara, di dalam firman Tuhan, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayatnya yang 43, demikian bunyi firman Tuhan. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, kadang-kadang memang kita tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita tidak bisa nyambung dengan Tuhan. Saudara, kalau kita itu tidak bisa sejalan dengan apa yang menjadi maksud, kehendak dan rencananya Tuhan, kita tidak akan bisa berdialog dengan Tuhan. Jadi kita harus mematangkan nurani kita, selalu mengulang-ulang firman Kristus dan juga meresapkan firman itu dalam hati kita, sehingga menggores hati dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, sering merenungkan firman Tuhan, maka kita akan bisa memahami kebenaran yang terkandung di dalam firman-Nya, sehingga kita bisa nyambung dan ada kesaksian batinnya kita ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan itulah yang disebut dan kehidupan yang terpancar dari iman kita. Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat 27 berbunyi demikian. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara, Tuhan akan mengoreksi nurani di dalam nesamah dan membersihkan dari segala hal yang tidak berkenan dalam kepribadian anak-anak Allah. Jadi kalau hati nurani dibentuk atau dibangun dari kebenaran firman Kristus, maka akan menjadi hati nurani ilahi yang akan menguasai, mewarnai seluruh nesamah rohnya. Semakin dekat Anda bersama dengan Allah, maka semakin banyak Anda akan menerima sifat-sifat Allah, yaitu kodrat ilahinya. Karena Allah itu maha kasih, maka kita akan menerima sifat-sifat kasih. Allah maha adil, kita akan menerima sifat-sifat yang adil. Dan Allah maha kudus, dan sifat-sifat kudus daripada Allah akan ada di dalam diri kita. Dan juga Allah yang setia, kita akan menjadi orang-orang yang setia kepada Allah. Dan juga sempurna, sehingga kita akan mencapai kesempurnaan pada akhirnya. Saudara, semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin banyak kita akan menerima kuasa, energi, dan pemeliharaannya. Dan kita semakin dijauhkan dari dosa, dipisahkan dari dosa dengan kekuatan, yaitu kuasa ilahinya. Semakin erat kita akan bergantung kepada Tuhan.
dan juga semakin pasif dan tenang dari segala gejolak jiwa yang menimbulkan stres, dan juga semakin tentram dan damai yang menyejukkan suasana hati. Dan kita akan semakin peka dan terang akan perkara-perkara rohani yang sebetulnya tersembunyi dan yang terpendam, yang tidak kita ketahui. Karena semuanya akan terungkap lewat kuasa daripada Tuhan. Kebenaran Injil Kristus atau pikiran Tuhan yang dapat membentuk cara berpikir ilahi. Maka itu kita akan melihat di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Bunyinya demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus yaitu menaruh pikiran dan perasaan. Kita harus menyadap pikiran dan juga menyadap perasaan yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, melalui pengalaman hidup setiap hari dengan tuntunan Roh Kudus akan membantu menerjemahkan logos menjadi rema. Artinya menerjemahkan firman Tuhan menjadi iman kita, dan juga melatih roh nesama, yaitu akal budi, supaya dituntun Roh Kudus untuk mengendalikan jiwa dan memerintah tubuh kita. Dengan cara kita harus mentaati suara dari Roh Kudus dan juga mendengarkan suara hati nurani. Kitab Mazmur pasal 16 mulai ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, yang pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahwa tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukanku kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara, kita harus juga mendengarkan kesaksian batiniah, yaitu di dalam Roma 9 ayat pertama, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi di dalam Roh Kudus. Dan juga yang dikatakan di dalam Injil Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, dengan kesaksian batiniah ini, kita mendapatkan satu keyakinan penuh bahwa ketika waktu kita di dunia sudah habis, yaitu di saat kematian kita,
kita percaya bahwa kita itu pasti masuk surga karena kesaksian batin ini. Juga saudara, merubah pola pikir, memperbarui sesuai dengan firman Kristus. Dengan merenungkan firman Kristus, meresapkan pikiran dan mengendapkan dalam hati sampai menggores hati dengan mempraktikkan sebagai pelaku firman Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup yang panjang, manusia membangun filosofi hidup yang permanen atau sementara, tertanam di dalam nuraninya. Semakin lama, semakin kuat filosofi yang berasal dari apa yang paling banyak dan dominan yang diterima melalui jendela jiwanya. Nurani inilah yang kemudian mengontrol dan mengendalikan seluruh hidup seseorang. Segala yang dilakukan didasarkan pada pengertian dan standar moral yang telah tertanam di dalam nuraninya. Saudara, Tuhan itu menyelidiki lubuk hati. Tuhan akan mengoreksi hati nurani dalam nesamah dan membersihkan dari segala hal yang tidak pantas dalam kepribadian anak-anak Allah. Saudara, hati nurani itu berasal dari Allah. Itu perlu dijaga kemurniannya dengan jalan melakukan pemberesan dosa sampai tuntas. Kita perlu bertobat dan itu tidak perlu diusahakan. Kemudian menjaga kemurnian ada hubungannya dengan keefektifan hidup dalam mengalahkan dosa dan juga penyesalan untuk menghindarkan kita dari kemurtatan. Saudara, kita harus menjaga hati kita, mengawasi, melindungi, dan memelihara. Juga hati nurani yang lemah karena tercemar dari jiwanya. Tanda-tandanya, ya suka membela dirinya sendiri, suka menghakimi, suka berbantah, dan suka kecewa, sukar mengampuni, sukar berterima kasih, suka mencari kesalahan-kesalahan orang, dan suka emosi, suka berbohong, dan mulutnya selalu bolak-balik. Itu ciri-ciri nurani yang lemah, yang saat ini di akhir zaman ini manusia bertambah jahat karena nuraninya lemah. Dia selalu mengata-ngatai orang tanpa menjaga nuraninya, sehingga nuraninya menjadi kotor. Apa sebabnya nurani itu menjadi kotor? Karena latar belakang dari kehidupannya lewat satu kepahitan, kecewa, sakit hati, juga kesombongan, kebanggaan diri, dosa yang belum diselesaikan, dan suka melanggar firman Tuhan. Penyelesaiannya dan pemulihannya yaitu tolak pikiran-pikiran yang berdosa. Harus mengakui dosa, bertobat, ada penyesalan tanpa memberikan alasan-alasan. Tidak hanya terjadi pada sikap saja, tapi harus melalui suatu tindakan yang menolak hati nuraninya akan kandas imannya. Saudara, hati nurani itu merumuskan hukum sebagai
inti pengertian seseorang terhadap apa yang dianggap benar atau salah, apa yang bernilai tinggi dan yang tidak bernilai. Itulah sebabnya hati nurani dapat menuduh dan juga mencela atau menegur. Roma 2 ayat 15, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hati nurani mendorong mengambil keputusan. Hati nurani merupakan kemudi kehidupan. Hati nurani untuk mengarahkan seluruh pertimbangan kita. Hati nurani sebagai kendali dan kontrolnya. Jadi hati nurani sebagai hakim juga memberi hukuman. Hati nurani menjadi hakim yang baik atau buruk, jahat, tergantung pada apa yang membangun dan membentuk dan mengisi hati nuraninya melalui jiwa. Roma 8 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi, hati nurani itu menyaratkan isi pemikiran dan perasaan daripada roh itu. 2 Korintus 1 ayat yang ke-12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tapi oleh kekuatan kasih karunia daripada Allah. Jadi, hati nurani itu memberi perasaan bangga dan puas. Saudara, cap hati nurani membuat tanda yang tidak dapat dihapuskan. Tanda kepemilikan Tuhan atau tanda kepemilikan dari dunia. Semua perbuatan dosa dianggap telah selesai di kayu salib. Tapi hasil akhir dari kualitas nurani yang dipersoalkan. Itulah sebabnya kita harus berjuang untuk selalu mendandani manusia batiniah kita, yang utama yaitu hati nurani. Saudara, kesempurnaan yang dicapai dengan kekuatan dari diri sendiri, dengan cara mengosongkan diri dari dunia atau mengasingkan diri dari dunia, itu adalah roh agama. Mengosongkan pikirannya untuk mencapai kesucian, menyatu dengan alam. Lain dengannya, dengan kesempurnaan di dalam Yesus Kristus yang dicapai dengan kekuatan daripada Allah atau Roh Kudus oleh iman di dalam roh dan kebenaran. Saudara, di manakah manusia itu menemukan Allah? Allah dapat ditemukan sesungguhnya di dalam hati nurani yang adalah pusat dari roh kita. Allah itu Bapa segala roh. Jadi roh segala makhluk. Allah hanya dapat dilihat di dalam hati yang kudus dan suci, karena Allah hanya dapat tinggal di tempat
yang kudus. Allah yang dikenal oleh banyak orang duniawi menurut pandangan dan pendapat, menurut pengalaman dalam kehidupan masing-masing. Tetapi Allah yang dikenal oleh orang beragama itu menurut kitab agamanya masing-masing. Dan Allah yang dikenal oleh orang Kristen itu menurut iman di dalam Kristus, di dalam kitab suci, tidak akan turut dihukum. Hanya orang Kristen yang percaya menjadi murid Kristus yang akan memperoleh Roh Kudus dan pengurapannya dan dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah. Demikianlah saudara, kita akhiri dulu yaitu firman Tuhan mengenai hati nurani. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati kami, memberikan pencerahan lewat pengajaran firman Tuhan di dalam kita memahami apa yang ada di dalam hati nurani itu. Urapi dengan kuasa-Mu Roh Kudus yang akan semakin menuntun kami memberikan pencerahan, karena Engkaulah yang berkuasa untuk memberikan hal-hal yang tersembunyi yang membuka rahasia kebenaran firman-Mu. Berkati kami yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkatinya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya Engkaulah yang patut menerimanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudara, untuk mendapatkan konten-konten yang baru, tolong ketik subscribe link Yehuda Dihargo. Terima kasih. Tuhan memberkati.